Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai satu materi yaitu berpikir komputasional dan konten digital. Ya, jadi di era perkembangan digital zaman ini yang begitu pesat, kita mungkin sudah tidak asing lagi untuk beberapa platform-platform yang ada yang tersedia. Mungkin anak-anak kami semua juga sudah menggunakan, ya. Sudah tidak asing lagi mendengar istilah AI dalam terjemahan bahasa Indonesia dan kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial itu adalah salah satu perkembangan yang saat ini kita gunakan, berawal dari pola pikir penciptanya yang menerapkan ini cara berpikir komputasional. Lalu apa itu berpikir komputasional? Sebelum masuk ke pengertian, tujuan yang kita harapkan pada pembelajaran ini adalah anak kami bisa mengerti konsep berpikir komputasional, kemudian menyusun instruksi logis dan terstruktur, kemudian mengelola data dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Secara harafiah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita ini secara sadar atau tidak, sering kita mungkin menyelesaikan masalah kita dengan cara berpikir komputasional. Menyelesaikan masalah dengan sistematis, artinya ada langkah-langkah yang terukur. Itulah berpikir komputasional. Nah, pola pemikiran ini juga yang pada akhirnya pada perkembangannya AI ini bisa berkembang. Ya. Nah, di era digital ini sangat penting untuk melatih logika dan pemecahan masalah. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dalam dunia pendidikan, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasional itu sangat diperlukan. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 pilar setidaknya yang kita harus kuasai. Ini dia, 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi. Apa artinya dekomposisi? Yaitu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Setelah slide ini nanti ada beberapa contoh yang sudah selesai. Kita bahas saja dulu 4 pilar ini. Yang kedua, ada yang namanya pengenalan pola. Apa artinya? Yaitu mencari kesamaan untuk mempermudah pemecahan masalah. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi ini artinya kita itu fokus hanya pada informasi ini. Ya. Jadi yang tidak penting, hal yang tidak perlu itu kita bisa abaikan. Itulah yang dinamakan dengan abstraksi. Lalu terakhir ada yang namanya algoritma. Ini juga langkah pentingnya, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis. Jadi artificial intelligence mengadopsi 4 pilar berpikir. Cara kerjanya seperti ini, ya. Cara kerja artifisial atau komputer itu, atau mungkin beberapa fitur yang sering kamu gunakan selama ini, itu menggunakan 4 pilar berpikir. Cara kerja seperti ini, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi sebelum masuk kita ke bagaimana penerapan dalam aplikasi-aplikasi yang ada, kita coba dulu bagaimana pendekatan atau pemikiran komputasional kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari contoh dekomposisi dulu, ya.
Dekomposisi ini ada beberapa contoh dalam berbagai konteks. Misalnya yang pertama, memasak. Ini adalah kegiatan rutin sehari-hari. Di rumahnya mungkin perempuan yang paling sering pasti sudah pernah memasak. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sudah berpikir, sudah melakukan yang namanya dekomposisi dalam proses memasak ini. Memasak makanan misalnya. Jadi dekomposisi ini kan tadi sesuai dengan pengertian membagi masalah ini menjadi bagian-bagian paling kecil. Misalnya ini, langkah-langkahnya dekomposisi membagi proses memasak menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama, apa yang kita lakukan sebelum memasak? Memasakkan bahan. Misalnya memotong sayuran, atau menimbang bumbu, takaran bumbunya. Kemudian, misalnya memasak nasi, ya kan? Dalam memasak nasi kan ada beberapa proses yang kita lakukan. Ya, proses-proses kecil itu yaitu mencuci beras, menanak nasi, ya kan? Kalau kita pakai rice cooker tentu setelah dicuci kita masukkan ke rice cooker, ya kan? Menyalakan itu, jadi kita pecah-pecah menjadi bagian. Memasak lauk atau kemudian menggabungkan semua. Yang kedua, contoh yang lain misalnya merencanakan perjalanan. Salahnya misalnya kita rencanakan liburan yang komprehensif. Pertama, kita menentukan tujuan. Misalnya memesan tiket, memesan akomodasi, merencanakan jadwal perjalanan dan mengatur anggaran. Itu sudah bagian daripada dekomposisi, memecah masalah-masalah yang ada itu menjadi bagian yang paling kecil. Nanti juga dalam aplikasi seperti itu kita memulai dari hal-hal yang paling kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Ya. Pengenalan pola, misalnya dalam mengerjakan soal. Saat mengerjakan soal matematika, kita mengenali pola dalam rumus dan cara penyelesaian. Misalnya soal-soal yang melibatkan perkalian, pembagian atau penjumlahan memiliki pola perhitungan yang sama. Jadi dalam menyelesaikan soal matematika kan terlebih dahulu kita lihat soalnya, ya. Lalu kita kenal apakah ini perkalian, tentu kita akan menggunakan rumus perkalian. Apakah ini pembagian atau operasi-operasi yang lain. Jadi kita melakukan yang namanya pengenalan pola. Termasuk misalnya juga dalam hal yang lain, misalnya dalam membuat batik misalnya. Membuat batik. Terlebih dahulu dalam membuat batik kita harus sudah mulai seperti apa, ya kan? Sehingga nanti setelah itu baru terlanjutkan dengan langkah. Nah, dalam AI kecerdasan artifisial itu juga diperlukan. Berikut abstraksi. Abstraksi ini sesuai dengan pengertiannya tadi adalah fokus kepada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi sistem kerjanya aplikasi itu adalah seperti itu. Dia akan fokus kepada hal yang penting. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan ini atau bisa menemukan apa yang disebut dengan abstraksi. Misalnya menggunakan simbol. Kamu pasti sudah mungkin rata-rata ya punya yang namanya handphone atau smartphone, ya kan? Kita sering sekali menggunakan simbol seperti icon, ya kan? Icon pada ponsel, misalnya tanda panah, ya kan? Dan lain-lain. Nah, kita hanya menggunakan fitur-fitur yang ada itu tanpa harus mengetahui secara detail kenapa dia seperti itu cara kerjanya. Ya kan? Pernah kamu menggunakan misalnya suatu fitur dalam handphone, tapi kamu hanya sekedar menggunakan saja tanpa memikirkan bagaimana cara kerja daripada fitur itu. Itulah yang disebut dengan abstraksi. Contoh yang lain, misalnya ketika kita menceritakan kejadian sehari-hari, tidak mungkin kita menceritakan dari A sampai Z-nya. Biasanya kan kalau kita menceritakan itu kita ambil saja bagian-bagian pentingnya, ya. Misalnya menceritakan apa yang paling berkesan yang kita temukan dalam kejadian sehari. Itulah yang disebut dengan abstraksi. Terakhir adalah algoritma. Ya, algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur
untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai algoritma dalam berbagai aktivitas. Jadi inilah langkah terakhir dan menjadi mungkin paling penting dalam. Jadi yang bekerja itu adalah sistem yang disebut dengan algoritma. Contohnya dalam kehidupan sehari menyusun algoritma ini adalah misalnya kita membuat daftar tugas, menentukan prioritas, dan mengatur waktu untuk setiap tugas. Atau kita pernah menggunakan Google Maps, ya, itu kan ada sistemnya, ada algoritmanya. Kalau kita buka Google Maps, tentu yang pertama adalah kita masukkan tujuan, lalu kita pilih jenis transportasinya, entah itu jalan kaki, ya, menggunakan sepeda motor atau mobil, lalu mengikuti instruksi rute yang itu adalah contoh algoritma. Jadi 4 pilar berpikir komputasional ini itulah juga yang digunakan di dalam kecerdasan artifisial. Nah, yang berikut, ini beberapa contoh aktivitas pengelolaan data. Yang pertama misalnya mengidentifikasi data. Jadi tujuannya melatih dekomposisi, memecah-mecah masalah. Kita bisa menggunakan alat di sini yaitu Google Spreadsheet yang seperti Excel dan juga kertas. Misalnya kita melakukan mencatat jarak, waktu, jenis jalan dan lain-lain. Kemudian pembersihan data. Tujuannya validasi dan klasifikasi. Kita gunakan misalnya Excel, ada aplikasi juga yang namanya Python. Mungkin anak-anak belum tahu, di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Jadi apa contohnya misalnya kita menghilangkan data yang ganda atau aplikasi data. 3, klasifikasi atau menemukan pola tujuannya. Misalnya alatnya tabel. Apa yang kita lakukan misalnya mengelompokkan data berdasarkan waktu. Kalau misalnya ada data, kita kelompokkan data itu misalnya berdasarkan waktu atau berdasarkan ukurannya. Kemudian contoh abstraksi, misalnya menyederhanakan tabel, grafik itu bisa kita gunakan, misalnya menghitung waktu rata-rata. Ini adalah contoh-contoh menyusun instruksi algoritma. Jadi dalam AI ini, dalam menjalankan atau membuat aplikasi ini yang paling penting menyusun instruksi atau algoritma. Misalnya kita menyusun langkah algoritmanya waktu itu dengan mengambil waktu. Kita masukkan jarak tempuh, kita masukkan kecepatan rata-rata, kita hitung waktu tempuh, tambahkan waktu ekstra, hasilkan waktu. Jadi kita bisa buat melalui aplikasi. Ada aplikasi yang namanya Scratch atau PictoBlocks. Ini juga pasti belum tahu. Bapak tidak akan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya di pertemuan ini, mungkin di pertemuan selanjutnya. Tapi Bapak akan coba perlihatkan apa itu aplikasi Scratch dan PictoBlocks. Nah ini aplikasi Scratch. Kita bisa buka Google, lalu kita klik ini aplikasi Scratch. Di dalam aplikasi ini kita bisa membuat animasi sederhana. Coba seperti ini, ada bisa gambar kucing. Kita bisa membuat kucing ini bergerak, ya, dengan memanfaatkan ada beberapa nanti motion di sebelah kiri ini. Kita bisa pilih di situ. Nanti berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita susun itu, maka kucing ini akan bergerak. Di kesempatan berikutnya kita akan mencoba. Ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada juga aplikasi hampir sama juga, PictoBlocks. Kita bisa membuat animasi sederhana lagi seperti ini. Ada beberapa karakter yang tersedia di sini. Ini fitur-fiturnya ada di sini, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Saya tidak bisa pakai ini tokoh karakter si Toby ini. Kita bisa pilih tokoh yang lain atau karakter yang lain di menu yang tersedia, misalnya seperti ini. Kita bisa buat permainan sederhana dari sini.
Nah, jadi dalam menyusun atau menjalankan aplikasi ini nanti akan bermanfaat atau kita akan menggunakan cara berpikir komputasional tadi. Kita mulai dari yang pertama tadi dekomposisi, kemudian pengenalan pola, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir menyusun algoritma, langkah-langkah sistem. Jadi dari aplikasi ini kita bisa membuat beberapa animasi-animasi sederhana. Jadi nanti yang membuat ini semakin menarik adalah ketika kita menghubungkannya dengan satu aplikasi yang sekarang sedang berkembang dan sangat populer, yaitu ChatGPT. ChatGPT ini adalah salah satu platform AI yang sangat populer saat ini. Apa saja yang kita minta membuat, apa saja yang kita bertanya, membuat sesuatu, misalnya membuat modul, bahkan menyusun soal, menjawab soal, dia bisa kerjakan. Bagaimana cara kerjanya ChatGPT ini? Awalnya itu juga seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, dia melakukan yang namanya pengenalan pola. Pengenalan pola. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di internet saat ini itu semua bekerja dia oleh yang namanya machine learning. Ada machine learningnya, itu yang belajar. Dia belajar dulu seperti kita juga. Dia tidak langsung jadi aplikasi, tiba-tiba langsung bekerja saja, tidak. Jadi aplikasi itu dibuat belajar juga, sama seperti tidak langsung jadi. Ya. Caranya bagaimana? Ada juga aplikasinya itu. Ada satu aplikasi yang namanya Teachable Machine. Ini berbayar ya. Jadi supaya juga kita tahu semua aplikasi yang ada ini memang awal-awal gratis. Lama-kelamaan kalau sudah sering digunakan dia akan meminta kita berbayar. Ya. Sama seperti ChatGPT. ChatGPT itu awal-awal kita memang kasih gratis. Kalau mau fitur yang lebih canggih kita harus berlangganan. Nah, jadi memang tidak ada yang gratis memang di dunia ini. Ya. Tidak ada yang gratis. Jadi ini salah satu contohnya. Coba mesin. Jadi nanti di aplikasi ini, kalau misalnya kita ingin mengajarkan mesinnya, misalnya mengenal sebuah barang, contohnya botol minuman ini. Ya, nanti ada fiturnya kamera, kita mengambil dokumentasi botol ini, kita fotokan di situ, lalu kita buat apa namanya. Nanti setelah kita simpan dia dan kita melakukan pencarian, dia akan secara otomatis. Kalau misalnya kita mengetik nama tadi barang yang kita masukkan itu, kita perkenalkan kepada dia, maka dia akan tampilkan berbagai jenis model botol ini berdasarkan tadi hasil dokumentasi yang dia rekam. Jadi ini salah satu alat yang digunakan. Jadi kenapa nanti pada akhirnya semua aplikasi itu bekerja? Ya karena dia sudah belajar juga. Jadi mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan lalu menyusun algoritma.